Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gifty dengan NIM 289215336, Prodi Manajemen kelas sore B di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas video performance test UAS dengan mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampun saya, Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSIMM. Pasar persaingan sempurna. 1. Pasar bebas free market. Semua kegiatan ekonomi sepenuhnya didasarkan pada dinamika penawaran dan permintaan pasar dan secara spontan mempengaruhi keputusan ekonomi dan pergerakan individu yang terkait dengan uang, komoditas, dan jasa. Pasar bebas diadvokasi oleh para pendukung liberalisme ekonomi. Dalam sistem murni laissez-faire, peran negara dalam perekonomian minimal atau tidak ada sama sekali. Dalam sistem ekonomi ini, bisnis dan properti dimiliki oleh individu atau badan swasta. Adapun karakter pasar bebas yaitu 1. Semua perusahaan membuat keputusan atas apa yang diproduksi dan bagaimana memproduksinya. 2. Semua perusahaan mempertukarkan barangnya dengan perusahaan lain dengan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, harga berperan memproduksi dan mendorong investasi yang menguntungkan. Slide yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna, yaitu ada 1. Monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price market. Nah, ciri-ciri pasar monopoli yaitu ada A. Terdapat satu orang penjual dengan banyak pembeli di pasar. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjualan lain meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. Yang B. Tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. C. Terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. D. Penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena tidak tersedia barang substitusi dekat dari barang yang dijual. E. Kurva permintaan di pasar sama dengan kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopolis. Sumber monopoli. Pasar monopoli yang dapat diciptakan karena berbagai sebab, diantaranya ditetapkan oleh hukum. Di Indonesia misalnya diatur undang-undang bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Yang kedua ada oligopoli. Oligopoli salah satu bentuk persaingan yang tidak sempurna di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Tujuan dari pasar oligopoli ialah agar konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya. Oleh karena hal ini membuat peningkatan kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen dan perusahaan terus melakukan inovasi dan pengembangan produk semakin lebih baik. Jenis pasar oligopoli. Secara umum, pasar oligopoli memiliki dua jenis, yaitu oligopoli murni. Pure oligopoli adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan bersifat identik, misalnya semen dan air mineral. Oligopoli terdiferensiasi adalah pasar dengan barang yang homogen namun dapat dibedakan, misalnya sabun, sepeda motor, dan laptop. Nah, di sini ada kelemahan oligopoli. Berperan produsen yang berkuasa akan sangat mempengaruhi pasar. Dalam pasar oligopoli, ada produsen yang sangat berkuasa di antara beberapa produsen lainnya. Segala tindakan produsen yang berkuasa akan sangat berpengaruh bagi pasar dan juga bagi produsen-produsen lainnya. Misalnya, produsen yang berkuasa tersebut menurunkan harga, maka yang lain juga menurunkan harga. Yang ketiga, monopsoni. Apa itu monopsoni? Monopsoni adalah bentuk pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual dan satu konsumen yang menjadi pembeli tunggal.
Ciri-ciri pasar monopsoni. Pasar monopsoni memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Jumlah pembeli dan penjual tidak seimbang. Biasanya penjual berjumlah banyak namun hanya ada satu, beberapa pembeli. Barang yang diperjualbelikan adalah barang mentah. Barang mentah tersebut nantinya akan dijual kembali ke pihak lain. Harga ditentukan oleh pembeli. Tidak jarang harga yang ditawarkan pembeli tidak sesuai dengan harapan penjual. Kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni. Di sini kelebihan pasar monopsoni ada kualitas produk terjamin karena pembelian hanya mau membeli barang yang berkualitas. Penjual termotivasi untuk selalu melakukan inovasi terhadap usahanya. Penentuan harga lebih mudah karena tidak berpengaruh inflasi. Penjual akan lebih mudah menemukan pembeli tanpa perlu melakukan promosi. Alur penjualan lebih mudah diatur karena proses produksi akan selalu berjalan dan dijual langsung kepada pembeli. Kekurangan pasar monopsoni. Pembeli berlaku semena-mena khususnya dalam penentuan harga. Keluhan penjual tidak didengar karena pembeli terlalu egois memikirkan keuntungan yang didapatnya. Masalah ekonomi hanya ditanggung penjual seperti inflasi, deflasi, hingga kelangkaan bahan baku. 4. Oligopson. Pasar oligopson ini adalah suatu bentuk pasar yang dimana di dalamnya terdapat dua atau lebih pembeli, biasanya pelaku usaha yang sebagai menguasai pasar dalam penerimaan pasokan. Ciri-ciri pasar oligopsoni. Yang pertama, terdapat beberapa pembeli di pasar oligopsonik adalah beberapa pembeli yang mengendalikan pasar di mana pekerjaannya adalah membeli produk yang diproduksi oleh produsen. 2. Umumnya pembeli adalah distributor di pasar ini. Sebagian besar konsumen adalah distributor. Mereka membeli produk yang diproduksi oleh produsen untuk dijual kembali ke konsumen akhir. 3. Produknya adalah bahan mentah. Semua produk yang dijual di pasar ini adalah produk mentah atau bahan setengah jadi yang harus diproses untuk digunakan. 4. Harga produk cenderung stabil di pasar. Dan yang kelima, jenis barang sedikit. Produk oligopsoni biasanya berupa komoditas seperti cengkeh, beras, susu sapi, dan lainnya. Namun pasar ini dibentuk berdasarkan potensi yang ada di suatu daerah. 6. Penghasilan merata. Pendapatan penjual di pasar ini cenderung distribusikan secara merata karena di pasar ini tidak ada monopoli atau tekad yang sewenang-wenang. Baik, di sini ada etika konsumen. Etika konsumen berdasarkan kenyataan yang tidak dibantahkan bahwa bisnis merasuki seluruh kehidupan semua manusia. Maka dari itu, perspektif etis bisnis diharapkan dan dituntut untuk menawarkan sesuatu yang berguna bagi manusia dan tidak sekedar menawarkan sesuatu yang merugikan hanya demi memperoleh keuntungan. Kondisi konsumen yang banyak dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi sehingga hak-haknya dapat ditegakkan. Namun di sisi lain, perlindungan tersebut harus juga melindungi eksistensial produsen yang sangat esensial dalam perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan perundang-undangan yang dapat dilindungi kedua belah pihak. Yang pertama di sini ada bisnis dan perlindungan konsumen. Definisi perlindungan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Butir 1,2 dan 3/1 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kesepakatan hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kedua, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang ketersediaan dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. 3. Pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha. Tujuan perlindungan konsumen meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menentu hak-haknya sebagai konsumen. Yang kedua ada hubungan konsumen dan produsen. Produsen ialah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan produsen disebut produksi, sedangkan yang memakai barang dan jasa disebut konsumen. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada golongan besar suatu rumah tangga yaitu golongan rumah tangga konsumsi RTK dan golongan rumah tanpa produksi RTP. Rumah tangga konsumsi ialah kelompok masyarakat yang memakai barang dan jasa baik secara perorangan atau keluarga atau organisasi masyarakat. Untuk yang selanjutnya ada kasus-kasus etika konsumen. Kasus yang pertama ada Kuku Bima dan Extra Joss. Contoh kasus iklan tidak etik kasus iklan minuman berenergi Kuku Bima versus Extra Joss merupakan iklan yang tidak beretika dalam dunia bisnis. Seperti yang kita lihat di sini iklannya itu sudah dijelaskan seperti dalam diciptakannya etika yang berbisnis harus dengan persaingan yang sehat. Seharusnya dalam berbisnis sebaiknya jangan saling menjatuhkan, namun bersainglah secara sehat. Karena dengan saling menjatuhkan malah akan membuat image juga buruk dan konsumen pun tidak akan berminat atau percaya memilih produk tersebut. Nah, untuk kasus yang kedua di sini ada produk hit. Saya ambil dari contoh hit. Produk hit ini dianggap merupakan arti nyamuk yang efektif dan murah untuk menjauhkan nyamuk dari kita. Tetapi ternyata murahnya harga tersebut juga bahwa dampak negatifnya bagi konsumen hit. Tidak ditemukan zat kimia berbahaya. Maksudnya telah ditemukan zat kimia berbahaya yang ada pada kandungan hit tersebut. Etika periklanan. Iklan merupakan media komunikasi antara produsen dan konsumen. Pengertian iklan menurut beberapa pakar, definisi iklan menurut Ferian Dewi dan Darmawan, iklan merupakan bentuk komunikasi non-personal tentang gagasan barang atau jasa yang dibiayai oleh sponsor tersebut. Bentuk komunikasi non-personal guna menyampaikan pesan yang menawarkan suatu produk, barang, jasa yang ditujukan kepada masyarakat melalui suatu media. Fungsi iklan. Dalam buku-buku tentang manajemen periklanan, iklan dipandang sebagai upaya komunikasi, iklan lukisan sebagai komunikasi antara produsen dan pasaran antara penjual dan calon pembeli. Periklanan dibedakan dalam dua fungsi. Pertama, fungsi informatif dan fungsi persuasif. Tetapi pada kenyataannya tidak ada iklan yang semata-mata informatif dan tidak ada iklan yang semata-mata persuasif. Iklan tentang produk baru biasanya mempunyai unsur informasi yang kuat. Misalnya iklan tentang tempat pariwisata dan iklan tentang harga makanan di toko swalayan. Sedangkan iklan tentang produk yang ada banyak mereknya memiliki unsur persuasif yang lebih menonjol seperti iklan tentang pakaian bermerek dan rumah. Tercampurnya unsur informatif dan unsur persuasif dalam periklanan membuat penilaian etis terhadap menjadi lebih kompleks. Yang kedua, jenis-jenis iklan. 1. Iklan informatif, 2. Iklan persuasif, dan yang ketiga, iklan reminder. Kasus-kasus etika periklanan. Contoh kasusnya yaitu ada iklan Hago
Indonesia yang menampilkan guru pada tahun 2019 lalu dikutip dari detik.com. Iklan tersebut awalnya memperlihatkan sosok seorang guru yang menghukum salah satu siswa dan ditakuti siswa lainnya. Kemudian datang seorang siswa yang terlambat, bukannya marah, guru ini justru mempersilahkan siswa yang telat untuk duduk, bahkan membawakan tasnya. Belakangnya ada adegan guru itu bermain game bersama siswa yang telat. Iklan lengkap dan petis yang dibuat untuk menanggapi iklan ini bisa dilihat dalam video tempo.co dalam link youtube.co.id. Hal ini membuat banyak pihak mengajukan protes pada perusahaan game Hago. Salah satunya datang dari IKA alumni UNJ yang menganggap iklan tersebut melecehkan profesi guru. Yang kedua, gambar iklan sutra yang menampilkan foto vulgar dan tampak tidak senonoh. Cukup sekian video performance dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.